Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amma ba'd. Anandaku, gimana kabarnya semuanya setelah libur selama semester ini? Semoga tetap semangat ya, menjaga hafalan Al-Qur'annya, dan semoga Allah berikan kita kesehatan yang prima, dan Allah berikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Allah lancarkan rezeki orang tua kita. Allah berikan pahala di setiap amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Pokoknya doa-doa yang terbaik dari Pak Abu ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 kita sudah mulai aktif kembali kegiatan belajar mengajar, yaitu pada program tahsin tahfidz, yaitu pada program tahfidz 6, yaitu surah Al-Ma'arij dan surah Nuh. Oke, untuk anandaku, bagi yang sudah naik program, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah jadikan ananda agar lebih istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Tandanya Allah ingin agar ananda bisa menambah hafalan Al-Quran lagi sampai 30 juz. Dan bagi yang tetap, yang belum naik program, jangan sedih, jangan khawatir. Tandanya Allah sayang sama kita. Allah ingin kita berlama-lama dengan Al-Quran. Allah ingin kita agar menjaga hafalan Al-Quran kita. Baik, sebelum kita mulai menghafal Al-Quran surah Al-Ma'arij, ada baiknya kita mentadaburi, memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat berapa? Ayat ke 70. Ingat ya, surah Al-Ma'arij ayat ke 70. Baik, langsung saja kita mulai. Dibuka mushafnya. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Di ayat pertama ini artinya sa'ala. Sa'ala itu artinya bertanya. Sa'ilun artinya orang yang bertanya. Kalau sa'ilun itu orangnya, kalau sa'ala itu bertanya, kata kerjanya. Jadi dalam bahasa Indonesia, misalkan soal, soal itu ternyata itu termasuk resapan dari bahasa Arab. Su'al artinya pertanyaan. Jadi banyak nih bahasa-bahasa Indonesia itu yang diserap dari bahasa Arab. Masya Allah kan, bahasa Arab itu maknanya sangat luas. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah wawasan dan kecerdasan kita harus banyak-banyak memahami bahasa Arab. Oke. Lanjut lagi ya. Sa'ala sa'ilun artinya sa'ala bertanya, sa'ilun orang yang bertanya. Bi'adzabi waqi', dengan azab yang pasti terjadi. Jadi di sini artinya seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Itu di ayat pertama. Jadi sebelum Allah menurunkan surah Al-Ma'arij ini, yaitu asbabun nuzul ya, sebelum turun ayat Al-Quran surah Al-Ma'arij ini, jadi ada kisah di zaman Rasul. Jadi sebelum surah ini turun, surah Al-Ma'arij turun, jadi ada orang yang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Kenapa dia nanya? Karena orang ini dia nggak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan wahyu yang turun dari Allah. Karenanya orang ini minta agar disegerakan azab dari Allah. Kenapa disegerakan azab dari Allah? Karena dia nggak percaya sama Al-Quran. Naudzubillah min dzalik ya. Kita makanya harus yakin sama Al-Quran. Agar apa? Agar kita ini bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau misalkan kita nggak percaya sama Al-Quran, nanti bisa jadi Allah akan menurunkan azab itu kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Oke, lanjut di ayat kedua.
lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirina, yaitu bagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Lil kafirina laisa lahu dafi', yaitu orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Jadi beruntung bagi kita nih yang beriman kepada Allah. Insyaallah Allah menjamin kita agar terhindar dari azabnya Allah. Minallahi dzil ma'arij. Dari siapa azab itu? Dari Allah yang memiliki tempat-tempat yang naik. Jadi ma'arij itu artinya tempat-tempat yang naik. Jadi surah Al-Ma'arij ini artinya mengisahkan tentang tempat-tempat yang naik. Nah, masih ingat gak peristiwa Isra Mi'raj? Isra itu artinya kan perjalanan malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Itu namanya Isra, perjalanan malam. Mi'raj artinya naik ke langit, ke tempatnya Allah, ke Sidratul Muntaha. Jadi Mi'raj itu artinya naik ke tempatnya Allah. Nah, Al-Ma'arij artinya tempat-tempat yang naik. Jadi ketika Rasul Isra Mi'raj itu naik ke tempatnya Allah, itu banyak tempat-tempatnya. Nah, tempat-tempat yang naik itu namanya Al-Ma'arij. Lanjut ayat ke-4. Ayat ke-4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Artinya para malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Nah, naik menghadap Allah dalam sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi dalam sehari ini ada para malaikat yang tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk kita kan. Nah, itu para malaikat itu setiap hari itu setelah mencatat dilaporin ke Allah. Nah, dalam perjalanan itu kalau misalkan manusia itu setara dengan 50.000 tahun. Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya kita itu sebagai manusia itu nggak akan sanggup sampai ke sana, walaupun dengan pesawat yang canggih sekalipun kita nggak akan sanggup. Karena apa? Bayangin 50.000 tahun. Umur kita berapa? Umur rata-rata manusia berapa? Paling nggak nyampe 60-70 tahun kan. Kita nih naik pesawat dalam perjalanan misalkan ke tempatnya Allah, kita itu nggak bakalan nyampe. Paling di jalan itu kita udah meninggal duluan, bensinnya habis dan segala macam ya kan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ayat ke-5. Ayat ke-5, tasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan kesabaran yang indah. Masya Allah nih, Allah menyuruh Muhammad agar bersabar dengan sabar yang indah. Ada istilah sabar, semua akan indah pada waktunya kan. Nah, jadi Nabi Muhammad aja yang sekelas Nabi itu disuruh bersabar, apalagi kita umatnya. Kita harus benar-benar lebih bersabar. Sabar dalam hal apa sih? Ya banyak. Kata orang itu sabar itu ada batasnya. Ya, batasnya itu sampai umur kita habis, itu sabar. Jadi kita harus bersabar ketika kita diberikan musibah, dikasih ujian sama Allah. Karena apa? Ketika kita dikasih ujian sama Allah, tandanya Allah sayang sama kita. Salah satunya apa? Kita dikasih ujian, kita dikasih sakit, tandanya apa? Allah ingin menghilangkan dosa-dosa kita. Tuh bayangin, kita dikasih sakit aja Allah hapus dosa-dosa kita. Terus apa? Tandanya ketika kita diberikan penyakit, tandanya Allah ingin apa? Ingin kita agar lebih dekat dengan Allah. Tuh. Sabar ketika kita ditimpa musibah. Sabar apa lagi? Sabar ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan amal kebaikan, kita harus bersabar. Contohnya apa? Contohnya banyak. Ketika kita murojaah kan kita beramal soleh, kita harus benar-benar bersabar. Kalau misalkan kita nggak sabar nih, kita nggak bakalan bisa nih hafal Al-Quran sampai 30 juz. Mau kan hafal Al-Quran sampai 30 juz? Ya harus.
buat hadiah untuk orang tua kita. Nah itu sabar, apa lagi? Sabar dalam menjaga diri dari maksiat, sabar ketika untuk menghindari maksiat. Karena apa? Karena orang yang nggak sabar ketika dekat dengan maksiat ini, ia akan terjerumus ke dalam tipu daya syaitan tuh. Jadi kita sebagai umat Muhammad, kita diharuskan untuk bersabar. Karena apa? Semua akan indah pada waktunya. Allah mengatakan di dalam surah yang lain, yaitu surah masih di juz 29, yaitu surah Al-Insan di ayat ke-12, wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira, dan balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar adalah apa? Jannah, surga tuh. Orang yang bersabar itu dikasih surga sama Allah. Jannatau wa harira, dan pakaian sutra nanti di surga. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, dan semoga Allah berikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Allah berikan keberkahan dalam ketika kita menghafal Al-Quran. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.